Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i safarik. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam keadaan waktu luang, waktu senggang, dan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah, mungkin segala nikmat yang ada membawa berkah bagi kita sekalian. Allah memperbaiki urusan agama kita sekalian, memperbaiki urusan dunia, memperbaiki urusan akhirat, dan kita dijauhkan dari berbagai macam musibah dan mara bahaya serta berbagai macam penyakit. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan ilmu dan diberi taufik terus untuk bisa beramal saleh. Amin. Kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita mengenai sirah nabawi. Seperti biasa pula kita akan awali dengan doa minta sehat, meminta kesehatan dan kelapangan rizki. Ini Bapak Ibu, doa ini sebenarnya mirip dengan doa duduk antara dua sujud. Namun di sini pakai Allahumma. Nanti urutannya seperti ini. Namun jenengan mau bolak-balik sebenarnya nggak masalah. Ya, karena ini tidak dituntut berurutan, tidak seperti ketika kita baca dalam sholat. Karena ini nanti dibaca di luar sholat boleh. Jadi mau nanti ada kalimat yang nggak berurutan nggak masalah di sini. Namun bagusnya dihafal seperti ini. Kalau tuntun nih, saya lihat di halaman pertama. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, warhamni, 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 wahdini, 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 wa'afini, 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 warzuqni, 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 warzuqni. warzuqni. Itu tinggal tambah garis yang belum ada harokatnya. Wahdini, nggih, nunnya niku kasroh. Wa'afini, nunnya juga kasroh. Tinggal ditambah garis saja itu. Garis kasroh. Saya ulang. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, warhamni, warhamni, wahdini, wahdini, wa'afini, wa'afini, warzuqni. warzuqni. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, warhamni, warhamni, wahdini, wahdini, wa'afini,
وعافني وارزقني وارزقني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني واهدني واهدني وعافني وعافني وارزقني وارزقني اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني واهدني واهدني وعافني وعافني warzuqni. warzuqni. Diulang serengan 3 kali. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Lagi. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Lagi. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Stop. Lihat artinya di bawah. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihinilah aku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, selamatkanlah aku dari berbagai penyakit. Warzuqni, dan berikanlah rizki kepadaku. Jadi yang diminta sini 5. Ya. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. 1. Warhamni, ya Allah kasihanilah aku. Wahdini. 3. Ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini. 4. Ya Allah selamatkanlah aku dari berbagai macam penyakit, atau berilah kesehatan kepadaku. Yang kelima, warzuqni, ya Allah berilah rizki kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thariq bin Asyam, dari Thariq bin Asyam. Nah itu sampai di situ dihafal. Siapa tahu pekan depan ada kuis. Siapa tahu. Taib, dibuka pelajaran Sirah Nabawiyah di halaman kedua dan seterusnya. Silakan dibaca. Perang Fijar dan Hilful Fudul. Ini nama perang. Namanya perang Fijar. Bukan Fajar, Fijar. Hilful Fudul, ini suatu perjanjian. Kita di sini masih mempelajari sebelum Nabi SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, diangkat jadi Nabi. Saat ini masih, kemarin usia 15 tahun, sekarang usia 20 tahun. Ya, kemarin kan tentang yang ketika didatangi pendeta kan, kemudian ceritakan akan ada dari Nabi SAW tanda-tanda, dan dia nanti akan diangkat jadi seorang Nabi. Ketika itu usianya 15 tahun. Nah sekarang ketika usia, ada ulama yang katakan 15 tahun peristiwa ini terjadi, ada yang katakan 20 tahun. Kita ambil usia yang 20 tahun saja. Ketika usia 20 tahun, ini Nabi SAW belum diangkat jadi Nabi. Ketika itu beliau membantu dalam perang Fijar. Ini perang antar suku lah yang terjadi di bangsa Arab dulu, antara Quraisy dan beberapa kabilah di situ. Kemudian yang kedua, ada peristiwa yang disebut perjanjian Hilful Fudul, yang dimana perjanjian ini dibuat, pokoknya ketika sudah dibuat tidak boleh ada kezoliman atau permusuhan di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu. Nah, kita lihat tentang perang Fijar terlebih dahulu. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Perang ini meletus pada saat beliau berusia 20 tahun. Jadi ini antara Quraisy itu kerjasama dengan Bani Kinanah. Quraisy, bangsa Quraisy yaitu yang jadi jalur keturunan Nabi SAW itu kan Quraisy. Quraisy gabung dengan Bani Kinanah itu melawan kabilah Qais dan Ailan. Kabilah itu seperti suku. Ya, kabilah itu suku. Dan ingat, bangsa Arab itu sangat fanatik sekali dalam hal kesukuan.
Ya, sangat fanatik sekali dalam kesukuan. Sebenarnya fanatik seperti ini nggak masalah. Yang penting dibangun di atas yang benar. Kalau ada yang salah kok dibela-bela, nah ini yang masalah. Kok ini misalnya bunuh orang terus kita itu malah dukung pembunuh ini, wah itu karena itu suku saya, wah karena itu kabilah saya. Nah ini nggak boleh. Jadi fanatisme di sini lihat, kalau fanatisme keagamaan ya kita beragama itu mesti fanatik. Artinya agama kita junjung tinggi, agama kita yang kita bela, itu nggak masalah dalam masalah ini. Nah ini kalau sudah dibawa atas dasar kesukuan, ya, kemudian akhirnya membela yang salah. Wah ini karena golonganku saya harus bela. Ada yang punya kasus bunuh orang, pokoknya kita bela dia mati-matian karena dia itu saudara kita, dia itu satu suku dengan kita. Nah ini yang keliru dalam masalah ini. Nah sekarang lanjut. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kedudukan. Jadi ada seorang yang bernama Harb bin Umayyah itu terpilih menjadi komandan perang. Jadi dia jadi komandan perang ketika itu. Terus perang pun meletus. Pada permulaan siang hari, kemenangan berada di pihak kabilah Qais terhadap Kinanah. Jadi Qais berarti musuhnya, Qais menang. Ya, musuhnya berarti menang. Musuh dari Quraisy ini menang. Menang ketika itu Qais, kabilah Qais ini melawan Kinanah. Qaisnya ketika itu menang, berarti musuhnya menang. Terus namun pada pertengahan hari keadaan terbalik. Justru kemenangan berpihak pada Kinanah. Nah, ketika awalnya Qais menang, berbalik ketika itu Kinanah menang. Lalu perang ini dinamakan perang Fijar karena dinodainya kesucian Asy-Syahrul Haram pada bulan tersebut. Nah, ini perlu dicatat, Asy-Syahrul Haram itu apa? Kita terjemahkan dengan bulan suci. Syahrul Haram di dalam agama Islam itu ada 4. Bulan suci yang benar-benar dimuliakan sampai untuk peperangan sebenarnya tidak boleh dilakukan ketika itu ada 4 bulan. 3 bulan berturut-turut, lalu lompat ke 1 bulan yang tidak berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut, 1 Zulkaidah atau Zulqa'dah, 2 bulan besar yang kita sebut atau Zulhijjah, 3 surah atau kita sebut Muharram dalam kalender Islam. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut 3 bulan. Lompat ke bulan Rajab, itu bulan yang keempat. Ya, itu bulan yang keempat. Di antara keistimewaan ini Bapak Ibu-ibu, di antara keistimewaan bulan ini, 1, tidak boleh perang. Jadi tidak ada peperangan terjadi, asalnya tidak boleh ada peperangan terjadi pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun bulan Rajab, asalnya nggak boleh. Kalau terjadi peperangan itu berarti ada yang melanggar aturan ini. Asalnya tidak boleh. Maka biasanya perang yang terjadi di masa Rasul SAW pernah terjadi pada bulan Ramadan ketika puasa. Nanti kita akan lihat beberapa perang itu terjadi pada bulan Ramadan. Dalam keadaan puasa, capek, dalam keadaan perut lapar, mereka perang. Dan tetap memilih ketika itu untuk puasa. Nah ini buktinya bahwasanya mereka tidak mengganggu bulan haram. Sekarang kita dapati bulan Ramadan sudah perang saja. Nah, jadi 4 bulan ini keistimewaannya 1 tidak boleh perang. Yang kedua, maksiat kalau dilakukan pada bulan Muharram, kalau maksiat dilakukan pada bulan haram atau bulan suci tadi, dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Yang ketiga, ada amalan yang bisa dilakukan ketika itu, diantaranya secara umum di bulan haram semuanya boleh memperbanyak puasa sunnah. Boleh memperbanyak puasa sunnah atau dianjurkan melakukan puasa sunnah saat itu, baik di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram atau di bulan Rajab. Namun di antara yang paling mulia dari bulan-bulan yang ada ini adalah bulan Muharram yang saat ini kita berada. Itu yang paling mulia. Karena Nabi SAW itu mengatakan untuk hal puasa, Nabi katakan afdhalus siyam
ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu di syahrullah ini. Di bulan Allah ini, yaitu di bulan Muharram. Nah, sekarang kita lihat berikutnya lagi. Dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Usianya berapa tahun tadi? 20 tahun. 20 tahun sudah bantu perang. Kalau 20 tahun di tengah-tengah kita, anak-anak kita lagi ngapain itu 20 tahun? Hah? Dolanan HP kan? Ada kisah, ini nanti ada saya sebutkan, ada beberapa kisah nanti terakhir. Di antara ini dalam masalah perang, ada yang ketika usia muda itu sudah jadi panglima perang. Kalau saya bilang ini seperti Pak Gatot kalau di Indonesia, jadi panglima TNI. Ketika itu Rasulullah SAW pernah nunjuk seorang sahabat, usianya baru 18 tahun. Usianya baru 18 tahun. Itu sudah diangkat jadi panglima perang. Panglima perang di Indonesia kan Pak TNI kan, berarti Pak Gatot kan. Nah itu posisinya seperti Pak Gatot dulu. Ya, posisinya seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, panggil lagi Usama bin Zaid, kamu juga jadi pemimpin saat ini. Kamu bawa pasukan saat ini. Ya, tadi usia pertama ketika di masa Rasul SAW usianya berapa tahun? 18 tahun. Itu sudah pegang pedang. Dan memang jadi aturan nanti di masa Rasul SAW, orang kalau mau perang nggak boleh, anak kecil nggak boleh. Ya, anak kecil itu nggak boleh. Usianya itu paling minimal 15 tahun. Nanti akan ada satu kisah saya sebutkan tentang hal ini. Ada kisah dari Ibnu Umar. Namun ketika anak-anak ini juga ada yang masih bocah, ya mungkin sekitar 15 tahun atau berapa tahun, tapi tidak dijelaskan umurnya secara jelas. Ada sampai mereka juga di antara kisah mereka, anak-anak muda di masa Rasulullah SAW, ada 2 orang anak muda itu yang malah membunuh pembesarnya kafir Quraisy, yaitu membunuh Abu Jahal. Ya, membunuh Abu Jahal. Pernah mereka datangi Abdurrahman bin Auf. Kemudian tanya pada Abdurrahman bin Auf, "Ta'rif Abu Jahal? Kamu kenal Abu Jahal itu yang mana?" Wah, ini nantang pembesar ini, nantang tokoh besar ini di kalangan Quraisy. Kamu tahu Abu Jahal itu yang mana? Kemudian Abdurrahman jawab, "Emangnya kamu mau ngapain dengan Abu Jahal? Karena ini masih bocah ingusan. Kamu ngapain dengan Abu Jahal?" Mereka jawabnya kayak begini, "Wahai Abdurrahman, kami sendiri itu dengar bahwasanya Rasulullah SAW itu dicaci maki oleh Abu Jahal. Kami kalau ketemu dengan Abu Jahal, pokoknya punya pilihan. Entah kami yang mati atau dia yang mati." Coba bilang kayak Abdurrahman seperti itu. Entah kami yang mati atau dia yang mati. Langsung ketika itu Abdurrahman, wah luar biasa nih, nantang Abu Jahal coba. Mereka sudah siapkan pedang ketika itu. Terus ketika itu Abu Jahal lewat, lalu Abdurrahman beritahu, "Itu loh yang namanya Abu Jahal." Wah, sudah siap senjata. Ya, ketemu dengan Abu Jahal. Itu Abu Jahal yang itu. Datangi Abu Jahal, langsung dibunuh Abu Jahal ketika itu. 2 orang ini bunuh. Kemudian mereka lapor kepada Rasulullah SAW karena ingin menunjukkan kebanggaan. Kami sudah membunuh pembesar orang kafir. Ya, ingin menunjukkan kebanggaan. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian melapor pada Rasul. "Wahai Rasulullah, kami telah membunuh Abu Jahal." Rasul heran. Ini masih pemuda. Kami telah bunuh Abu Jahal. Kemudian Rasul tanya, "Apa buktinya kalau kalian bunuh Abu Jahal?" "Ini pedang kami, wahai Rasulullah." "Benar itu pedang kalian? Kalian sudah hapus darahnya?" "Tidak, wahai Rasulullah, ini bekasnya masih ada." "Lalu siapa yang bunuh Abu Jahal antara kalian berdua?" "Kami berdua, ya Rasulullah." Berarti 2 orang ini bunuh langsung. Ya, 2 orang ini bunuh langsung. Kemudian yang satu itu akhirnya nanti diputuskan dapat harta rampasan perangnya. Ya, dan kemudian 2 nama ini pokoknya disebut, yang satu dua-duanya namanya itu Mu'adz. Ya, dua-duanya itu namanya Mu'adz. Pelajaran penting di sini, ini kalau anak muda dulu di masa Rasulullah SAW dengar Rasulullah SAW dicaci maki saja mereka emosinya bukan main. Dan ketika itu kalau disuruh perang, mereka itu semangatnya bukan main. Ya. Ini beda dengan anak-anak zaman sekarang loh ini.
Kalau zaman sekarang nggak ada pikir-pikir kayak gitu. Wah, disuruh perang. Wah, saya itu masih hidupnya panjang, nggak mungkin mikir seperti itu. Dulu anak-anak muda itu seperti itu. Sampai untuk masalah itu, masalah perang ini masalah lainnya lagi. Pernah diceritakan, ini masih muda juga. Ya. Namanya itu Amr bin Salimah. Amr bin Salimah ketika itu lihat jamaah itu sudah pada ngumpul, kemudian mau mendirikan sholat ketika itu, langsung dia beritahu dulu. Dia dengar suatu hadis dari Rasulullah SAW, dia katakan, jika salah seorang di antara kalian itu ingin mendirikan sholat, maka pilihlah orang yang paling banyak hafal Al-Quran untuk menjadi imam. Pilihlah yang paling banyak hafalan Al-Quran untuk menjadi imam. Nah, ketika itu tengok sana sini, Amr bin Salimah itu lihat, ini sepertinya cuma saya saja yang banyak hafalannya. Mungkin dilihat kanan kiri, ini simbah-simbah, ini kayaknya nggak punya hafalan. Ya, kayaknya cuma saya saja ini yang banyak hafalannya. Akhirnya orang-orang juga dorong, Amr, kamu maju depan, ayo Amr, kamu maju depan. Terus Amr itu beritahu, dalam hadis ini dia beritahu, ketika itu umur saya saat didorong untuk menjadi imam, umur saya itu baru 6 atau 7 tahun. Baru berapa? 6 atau 7 tahun. Kita kalau zaman ini 6 atau 7 tahun itu baru Iqra 3 atau 4 lah. Ya, 6 atau 7 tahun itu baru Iqra 3 atau 4 itu. Ya. Itu pun masih terbatas-batas, suruh baca Al-Quran sulit kan. Ini sudah disuruh jadi imam sholat. Berarti dia belum balik, yang pertama belum balik atau masih usia tamyiz. Berarti bocah atau anak kecil boleh jadi imam. Dari kesimpulan hadis ini, anak kecil itu boleh jadi imam asalkan sudah tamyiz, paham bacaan-bacaannya, paham hukum gerakan-gerakan sholat seperti apa. Itu namanya tamyiz. Walaupun belum balik boleh. Ini tanda mereka masih memuliakan anak kecil ketika itu. Kalau sekarang anak kecil itu datang ke masjid disuruh di belakang. Udah kamu di belakang sana bikin ribut. Ya memang anak-anak sekarang itu ribut seperti itu. Kalau dulu itu suruh jadi imam. Ya, suruh jadi imam 6 tahun pimpin simbah-simbah belakangnya. Suruh jadi imam. Karena tahu hafalannya itu lebih banyak. Nah, ini yang terjadi di pemuda-pemuda di masa Rasulullah SAW. Dan ini Rasulullah SAW ketika itu bantu ketika perang usianya 20 tahun. Bantu untuk megang anak panah. Nanti kalau anak panah ini habis disiapkan lagi. Anak panah ini habis disiapkan lagi oleh Rasulullah SAW ketika itu. Sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Seterusnya. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Disepakati pada bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Mekah. Dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan hak-haknya. Taib. Isi perjanjiannya pokoknya kalau ada yang dizolimi, ada yang dianiaya, pokoknya ditolong. Ya, ini isi perjanjiannya kayak gitu. Jadi tidak boleh ada kezoliman di sini, dibiarkan. Orang apapun di situ pokoknya ditolong kalau kejadiannya terjadi di kota Mekah. Lalu penyebab terjadinya perjanjian Hilful Fudul adalah karena seorang dari kabilah Zabid di Yaman telah datang ke Mekah bersama barang dagangannya. Ia menjualnya kepada seorang bernama Al-As bin Wail As-Sahmi. Namun Al-As enggan membayar. Akhirnya dilaporkanlah hal itu pada tokoh-tokoh Quraisy, namun tidak ada yang mau menolong pedagang tadi. Nah, jadi ada yang datang dari Yaman jual barang. Kemudian ada seorang yang beli namanya Al-As. Al-As ini ketika sudah ambil barang dia nggak mau bayar. Wah, pedagang ini nggak terima ini. Masa barang saya bawa dari jauh-jauh dari Yaman datang ke Mekah, saya sudah jual kok dia nggak mau bayar. Nah, dilaporkanlah pada orang Quraisy, ini ada yang ngambil dari penduduk kalian ini, kok dia nggak mau bayar. Nah, selanjutnya kemudian ia naik ke gunung Abi Qubais. Sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Dia berteriak supaya haknya yang terzalimi dikembalikan. Akhirnya bangkitlah Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Berarti putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kan kakek Nabi kemarin.
Berarti punya beberapa anak, di antaranya Abdullah, di antaranya lagi Abu Thalib. Nah, ini ada namanya Az-Zubair. Terus. Lantas ia berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan terzalimi. Kemudian berkumpulah. Artinya di sini Zubair itu ingin katakan kita jangan biarkan dia, kasihan dia. Dia itu dizolimi, harusnya ditolong, gak dibiarkan begitu saja. Jadi Zubair yang langsung datang bela pedagang tadi yang dagangannya gak mau dibayar. Lalu kemudian berkumpullah Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jud'an yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, lihat. Abdullah bin Jud'an ini dijadikan di rumahnya itu dijadikan tempat pertemuan. Abdullah ini masih punya hubungan keluarga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lihat di situ ada namanya yang kumpul itu ada dari Bani Hashim, Bani itu sukulah seperti itu. Bani Al-Muttalib, ada dari Asad bin Abdul Uzza. Ini nama orang Arab ini. Uzza itu artinya berhala mereka. Ya, jadi mereka ada nama-nama orang Arab itu dulu di masa jahiliyah, mereka pakai nama Abdul, namun belakangnya itu nama berhala. Jangan kira Abdul itu selamanya itu baik loh ini. Ini nggak mesti ini. Abdulnya itu belakangnya itu apa? Ada yang pakai nama Abdul Ka'bah. Abdul itu artinya hamba. Berarti kalau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kalau Uzza juga nama berhalanya juga. Mereka berarti Abdul Uzza berarti hambanya Uzza. Dia bukan jadi hamba Allah di sini. Ada sesembahan orang musyrik dahulu, itu ada namanya Uzza, Manat, Lata. Ada cerita tentang sesembahan ini masing-masing. Intinya orang Arab dulu masih pakai nama-nama seperti ini. Ketika ada orang yang punya nama Abdul, tapi masih pakai penghambaan pada selain Allah, Rasulullah SAW tahu biasanya Rasulullah SAW itu ubah. Makanya kalau nama ini biasa dipakai oleh Arab jahiliyah. Datanglah Islam itu mengagungkan nama Abdullah dan Abdurrahman. Makanya Nabi SAW disebut nama yang paling baik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdul itu artinya hamba, belakangnya itu Allah. Jadi Abdullah. Abdurrahman, depannya itu Abdul, belakangnya itu Ar-Rahman. Berarti hambanya Ar-Rahman. Makanya disebut ini nama yang paling bagus karena menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak seperti Abdul Uzza. Terus mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama orang yang dianiaya tadi hingga hanya dikembalikan. Ya, jadi akhirnya Zubair tadi kumpul orang-orang kan yang dia kenal tadi dari Bani Hashim, dari Bani Al-Muttalib, semuanya kumpul, kemudian mereka buat perjanjian. Pokoknya orang yang tadi dizolimi, yang dianiayai, yang ketika barang dagangannya diambil nggak mau dibayar, kita dukung dia, tolong dia, jangan sampai dia itu terzolimi terus, jangan sampai dia dianiaya terus. Perjanjiannya seperti itu. Terus Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka lantas berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara yang mulia. Mereka akhirnya menemui Al-As bin Wail, kemudian mengambil dengan paksa harta Az-Zabidi, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Nah, tadi hartanya sudah diambil, ya. Kemudian dia ambil dengan paksa, kembalikan lagi pada pemiliknya. Jadi tadi ketika jual barang, kok nggak bayar? Nah, barang yang sudah diambil itu dia tarik lagi. Orang-orang Quraisy ambil dengan paksa, dikembalikan kepada orang yang punya barang tadi. Soalnya nggak dibayar sebelumnya. Terus Nabi SAW telah menghadiri perjanjian itu, yaitu perjanjian Hilful Fudul. Terus mereka mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Kejadian itu adalah bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Nah, karena ada perjanjian ini, mereka itu tidak mendukung kezaliman, dan ini adalah suatu perbuatan yang baik, maka bangsa Arab itu terasa, wah, kami ini adalah bangsa yang baik. Kami tidak berbuat zolim, kami malah mendukung orang yang dizolimi supaya kezoliman itu tidak berlanjut. Terus dari Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
yang artinya, aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Berarti Rasulullah SAW cinta damai, Rasulullah SAW itu cinta atau senang sekali kalau ada yang tidak dizolimi. Maka ketika itu di zaman sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau tidak senang, orang Quraisy tidak senang dengan adanya kezaliman. Bangsa Arab tidak senang dengan adanya kezaliman. Rasul ingin seperti itu juga dalam agama kita. Yaitu ketika beliau diutus jadi nabi, beliau ingin seperti itu. Jangan sampai ada kezaliman di antara kaum muslimin. Yang terzolimi itu ditolong, bukan dibiarkan begitu saja. Meskipun nanti mungkin beda keyakinan dengan kita. Kalau dia terzolimi, dan ini dalam urusan dunia, dia terzolimi sebenarnya tetap ditolong. Nah, sekarang pelajaran dari kisah perang Fijar dan Hilful Fudul di atas. Apabila penduduk jahiliyah menolak kezaliman dengan fitrah mereka, seharusnya kaum muslimin lebih pantas lagi menolaknya, tapi dengan landasan akidah. Sebab Islam benar-benar memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat zalim. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai fitrah, sehingga bukan hal yang aneh bila Rasulullah SAW menegaskan arti penting perjanjian tersebut. Nah, kalau di masa jahiliyah mereka itu tidak kenal agama Nabi Muhammad SAW, itu saja tidak senang ada yang dizolimi. Harusnya orang muslim juga demikian. Orang muslim juga demikian. Tidak senang kalau yang lainnya itu dizolimi. Yang dizolimi itu ditolong supaya terlepas dari kezoliman. Yang kedua, kerusakan yang tersebar dalam catatan sosial atau masyarakat. Tatanan sosial atau masyarakat tidak berarti hilangnya seluruh kebaikan dan keluhuran budi pekerti di lingkungan tersebut. Inilah yang ditunjukkan oleh peristiwa Hilful Fudul. Penjelasannya, kota Makkah adalah masyarakat jahiliyah yang dipenuhi oleh penyembahan berhala, paganisme, kezaliman. Berhala itu nama lainnya, istilah lainnya paganisme. Terus kezaliman, zina, riba, dan perkara lainnya yang merupakan sendi-sendi, adat dan moral masyarakat jahiliyah. Jadi sejak masa jahiliyah, riba, zina juga sudah ada. Kezoliman, riba, zina itu sudah ada di masa dulu sebelum Nabi SAW itu diutus. Terus hanya saja dalam komunitas yang seperti itu masih ada orang-orang yang menjunjung tinggi arti kehormatan dan harga diri, membenci kezaliman dan tidak mendiamkan seorang pun untuk berbuat zalim. Demikianlah hakikat ini telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Baik, lihat di sini. Maka kalau ada masyarakat yang rusak, ini belum tentu semuanya itu rusak. Tetap ada budi pekerti yang baik yang mereka punya. Seperti Arab jahiliyah itu ada zina, ada riba, ada kezoliman. Namun ada sisi baiknya juga dari mereka. Dan Rasulullah SAW itu datang untuk menyempurnakan akhlak mereka. Ada yang kurang-kurang situ diperbaiki. Makanya Rasulullah SAW itu katakan, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak manusia. Terus yang ketiga, peran Az-Zubair dalam kisah ini menunjukkan tingkat kehormatan tokoh keluarga Rasulullah SAW. Nah, karena tadi Az-Zubair itu anak dari Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. Berarti ini masih keluarga Nabi. Dan keutamaan mereka atas lainnya dalam peristiwa ini. Maka cukuplah kehormatan dan kemuliaan bagi mereka dengan munculnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan mereka. Kan tadi Az-Zubair yang membawa contoh ini, membuat suatu pertemuan sehingga ada perjanjian yang bagus seperti itu. Maka Az-Zubair ini karena dari keluarga Nabi SAW menunjukkan perjanjian ini dibuat oleh orang yang bagus. Maka tentu nanti yang Nabi yang keluar dari keluarga ini, maka juga adalah orang-orang yang baik pula. Terus kisah ini mengindikasikan bahwa Islam membenarkan upaya pembelaan bagi orang yang terzalimi dan menghalangi orang berbuat zalim.
hadisnya? Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lihat, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, yang nakal itu ditolong. Nanti maksudnya gimana, lihat. Kemudian yang dizolimi juga, yang disakiti, yang dianiaya juga ditolong. Dua-duanya ditolong. Maka sahabat tanya seperti ini. Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Karena kalau orangnya dianiaya, ya jelas kita tolong. Ada yang disakiti, ada yang dibuat rugi, kita tolong. Ini kok bisa orang yang berbuat zalim kita tolong, itu bagaimana? Nah, Rasul jelaskan. Beliau menjawab, kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya. Tahjuzuhu aw tamna'uhu minaz-zulmi fa inna zalika nasruhu. Engkau cegah dia nggak nakal lagi, nggak sakiti orang lain, nggak aniaya yang lain. Cegah dia sekarang ini, berarti kejahatannya nggak berlanjut. Itu namanya nolong dia. Karena kejahatannya jadi berkurang. Daripada dibiarkan terus, kejahatannya tambah. Nah, itulah cara menolong dia. Oh, berarti nasihati, dicegah, dihalangi, biar tidak terus berbuat zalim. Terus pemuda di zaman dulu sudah semangat ikut berperang. Nah, tadi Rasulullah SAW usia berapa tahun tadi? 20 tahun. Terus, ini contohnya di sini Ibnu Umar mengatakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku saat akan berangkat perang Uhud. Ketika itu usiaku 14 tahun. Nah, lihat, 14 tahun sudah siap-siap masuk dalam pasukan. 14 tahun itu sudah mau masuk dalam pasukan, mau ikut perang. Terus beliau tidak mengizinkanku untuk ikut perang saat itu. Nah, ketika dicek, kamu ini usia berapa? 14 tahun ya Rasulullah, kamu pulang saja. Belum pas ketika itu, karena usia seperti ini belum balik. Atau para ulama katakan usia ini belum pas, bukan belum balik. Bisa jadi dia sudah balik namun usianya belum memungkinkan. Terus lalu beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Berarti perang Uhud tadi, ini perang lainnya lagi namanya perang Khandaq. Terus ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Nah, sudah 16 tahun Gi. Tadi kan baru 14 tahun, sekarang 15 tahun. Terus barulah beliau memperbolehkanku untuk ikut perang. Nah, barulah di situ diperbolehkan untuk ikut perang. Menunjukkan sejak masa dulu ya, anak-anak muda ketika itu semangat sekali. Mau sholat tadi itu semangat sekali, ada yang sudah jadi imam ketika kecil. Mau pergi perang juga semangat sekali. Dan anak muda yang pertama kali masuk Islam di masa Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang pertama kali masuk Islam usianya sekitar 10 tahun. Dapat dakwah Rasul, pokoknya dia bertekad masuk Islam. Ya. Kalau kita usia-usia semacam itu mungkin ya, untuk ngaku Islam saja sudah malu-malu. Wah, agamamu apa? Sudah malu-malu seperti ini. Bela mati-matian di usia 10 tahun untuk masuk Islam. Ya. Sedangkan usia seperti itu di zaman kita ini belum berpikir seperti itu. Namun Ali bin Abi Thalib di masa itu sudah berpikir untuk masuk Islam dan membela agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada pembahasan pelajaran kelima tadi. Monggo ada yang bertanya langsung? Bapak-bapak wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Saya tadi janji kepada Ustaz bahwa pertanyaan yang saya ajukan pada minggu yang lalu belum terjawab. Pada waktu itu Ustaz untuk menjawab pertanyaan pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, itulah masalahnya itu. Saya cari-cari kertasnya tadi tumpukannya nggak tahu saya taruh di mana. Nanti yang minggu lalu belum terjawab bisa tanya langsung atau lewat tulisan. Jadi kan sebutkan aja pertanyaannya, Pak. Iya. Pertanyaan saya pernah membaca pada suatu kitab terbitan dari Jakarta. Iya. Ini tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Di sana diberi keterangan atau penjelasan bahwa Asmaul Husna ini bisa digunakan sebagai doa. Bisa digunakan sebagai doa. Doa. Kemudian di sana juga diterangkan salah
satu atau ya semua Asmaul Husna itu dibaca sekian kali dan sebagainya. Berapa kali dan waktunya kapan? Iya, ada yang 1000 kali, ada yang 500 kali dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz penjelasan selanjutnya? Yang kedua, ada seseorang saudara saya yang meninggal, tapi menempatkan jenazah itu tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang sudah berlaku di masyarakat. Kalau setahu saya, sepanjang pengetahuan saya itu, kalau jenazah itu muncul teror, Iya. parah di sebelah utara. Tapi satu keluarga ini aneh, kepalanya khususnya di selatan. Kualik berarti. Iya, terus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung dulu. Yang pertama, Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang sempurna, luar biasa bagusnya. Maka fad'uuhu biha, bertawassullah dengan menggunakan Asmaul Husna tadi. Maka yang tadi Bapak sebut Asmaul Husna untuk doa boleh. Ya, saya katakan boleh, namun di sini ada perincian. Maksudnya boleh gimana? Kita gunakan nama Allah ini untuk perantara kita saat berdoa. Kita gunakan nama-nama Allah ini untuk perantara kita saat berdoa. Contoh, ini yang sudah ada dalam hadis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Pernah dengar doa ini? Nah, depannya itu diawali dengan ya Hayyu ya Qayyum. Nah, Hayyu dan Qayyum itu namanya Asmaul Husna. Hayyu ma hidup, Qayyum itu artinya semua makhluk itu bergantung pada Allah. Allah tidak butuh pada makhluk, namun makhluk yang butuh pada Allah. Maka kalau kita minta pada Allah. Kesimpulannya apa di sini? Silahkan gunakan Asmaul Husna yang sesuai dengan isi doa. Misalnya, ya Allah ampunilah saya, didahului terlebih dahulu dengan ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah saya. Boleh. Namun kalau yang jenengan tanya di sini, berzikirnya 1000 kali, 500 kali dengan Asmaul Husna. Contoh, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Seperti ini lafaznya mungkin ya. Terus diulang sampai ada yang 1000, ada yang 10.000 sekian, ada yang 500, ada yang 100 sekian, ya kan? Baik. Perlu saya ini contohkan rata-rata zikir yang kita baca. Nanti silahkan cek di zikir manapun. Selama ini sahih hadisnya ya. Selama ini sahih, maka zikir seperti itu cuma seputar bilangan yang ada. Paling sedikit 1 kali. Ada yang 4 kali. Ada yang 10 kali. Ada yang 33 kali. Ada yang 34 kali. Ada yang 25 kali. Paling maksimal 100. Silakan cek di zikir-zikir yang sahih di sini ya. Saya nggak bicarain doif di sini. Yang sahih silakan dicek dengan seksama, tidak pernah lebih daripada 100. Kenapa tidak lebih daripada 100? Karena Allah tahu, Rasulullah SAW itu paham kita itu mampunya segitu. Ketika ini lebih daripada 100, biasanya tambah berat. Dan akhirnya kita paksakan diri. Contoh misalnya, tadi baca ya Jabbar tadi sampai 1000 kali. Ya. Paling nanti kalau sudah capek, wah saya pulang dari kantor disuruh katanya pada maghrib bacanya 1000 kali. Coba sambil ngantuk-ngantuk nanti dia baca. Akhirnya nanti keluar zikir yang nggak pas. Contoh saja misalnya, ini yang lebih sering mungkin kita dengar, la ilallah sampai 1000 kali. Ya, la ilallah 1000 kali. Maka nanti dia bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 lahu 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 hu.
Berubah nggak? Berubah. Kenapa bisa berubah seperti ini Bapak Ibu? Karena kejar target yang terlalu tinggi. Paham ya? Karena kejar target yang terlalu tinggi. Insya Allah kalau cuma sekedar 100, nanti akan normal dia baca seperti tadi. La ilaha illallah, la ilallah. Normal itu, baca gampang sekali. Karena sudah kebiasaan. Subhanallah dia baca 100 kali pun itu masih biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gampang sampai selesai 100. Namun ketika sudah pakai target sampai tadi 1.500, ini sudah berat sekali loh. Ditambah lagi waktunya habis untuk baca ini saja. Saya nggak paham. Mungkin bisa selesai nggak antara maghrib sampai isya? Atau bar ngisa lah. Ngisa ini selesai jam berapa nanti? Ya, mungkin kita selesai pengajian itu belum selesai itu. Ya. Kita sudah dapat ilmu banyak di sini, dia baru zikir tadi. Wah, target saya belum selesai. Jadi saya ingin dekatkan saja. Coba kita berpikir sendiri nih. Coba pahami, Rasulullah SAW standarnya seperti maksimal 100. Kalau nggak percaya buka di kitab manapun. Maksimal 100. Kalau ada yang lebih daripada itu, kok kita bisa lebih daripada Rasulullah SAW itu zikir? Dan gampangannya sekali, jenengan kalau nggak percaya ini, silakan buku tersebut. Ini kalau buku saya ini, saya tulis di footnote atau di keterangan ini hadis riwayat siapa. Tadi kita pakai hadis riwayat siapa kan? Dua ini semua pakai riwayat nih, entah Quran entah hadis. Saya nggak pernah keluar daripada itu. Ini ada riwayat semuanya. Riwayatnya ada. Kalau nggak saya biasanya kasih catatan kaki. Cek di buku tersebut riwayatnya siapa. Hadis riwayat siapa? Bukhari ada, Muslim ada, Abu Daud ada, Tirmizi ada, Ibnu Majah ada, An-Nasai ada, Imam Ahmad ada ataukah tidak? Saya yakin tidak akan temukan. Kalau tidak temukan, terus ini dari siapa? Kita mau pakai tuntunan siapa coba beragama? Kita mau rangkai-rangkai sendiri. Kalau rangkai-rangkai sendiri, kenapa pakai 1000? Saya yang pakai 1001 atau 1002. Kenapa harus dengan bilangan 1000? Jumlah ini dapat dari mana? Kita sekarang berpikir logis lah kalau beragama itu. Karena sumber sudah jelas sekali, apalagi di zaman ini loh. Ulama sudah mudahkan kita kumpulkan kitab hadis apa saja ada. Ya. Ulama sudah kumpulkan, ada yang buku mereka buat ringkas-ringkas ada. Ringkas-ringkas bahkan isi-isi amalan. Itu cuma satu buku saja bisa. Kok di buku ulama yang dari dulu ada, kok itu nggak ada tentang itu? Kok orang belakangan itu ada? Saya pertanyakan, ini orang belakangan dapat dari siapa? Ya, paham seperti ini? Saya dari kecil saya sudah paham buku itu. Orang tua saya punya buku itu, saya hafal. Saya hafal itu. Ini bacanya sekian, saya bacanya sekian. Mulai ketika saya sekolah baru saya paham. Ini dapat dari mana ini? Kok bisa susah seperti ini? Saya berpikir itu, ini dapat dari mana? Kok bisa susah kayak begini? Saya kok sampai habiskan waktu seperti itu. Yang Bapak bilang mungkin bukunya sama dengan saya, tapi saya nggak tahu buku itu ada di mana sekarang. Alhamdulillah kalau saya alhamdulillah hilang. Gitu. Paham ya Pak ya? Saya ingin ngajak berpikir gimana kita beragama bisa dengan dalil, dengan pakai tuntunan, logikanya gampang sekali. Cara berpikirnya seperti itu. Apalagi kita punya kecerdasan seperti ini. Kalau ini disampaikan oleh seorang ustadz atau kiai harus berani nanya, Pak Kiai ini dapat dari mana nih? Saya butuh ada rujukan dalam masalah ini. Wong saya ngaji itu biasanya pakai rujukan semua. Referensi jelas. Jadi saya kalau tulis pakai referensi nggak hanya satu referensi terus tulis di belakang ini. Ini rujukannya banyak sekali nih. Karena saya perlu hati-hati nih nulis nih, saya ambil dari mana, cuplik dari mana. Kalau saya pakai tulisan orang saya masukkan di sini. Ini tulisan orang yang saya masukkan. Kalau dari buku mana saya masukkan ini, oh ini sumbernya dari ini. Karena ini bukan tulisan saya. Apalagi ngajak orang untuk beramal seperti itu. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua tadi ketika meninggal menempatkan jenazahnya tadi mujur ngalor gitu. Kepalanya berarti kalau kita biasanya mujur ngalor, kalau ini kepalanya di selatan. Intinya ini sebenarnya cuma masalah ketika disolatkan saja. Masalah disolatkan. Kita kalau tempatkan dia itu kepalanya di selatan, berarti kita menyolatkan nanti nggak pas. Ya, kita punya kebiasaan datang ini, oh jenazahnya di sini.
Berarti saya ambil bagian kanan kalau laki-laki. Tanda bahwasanya saya tahu kepalanya di situ. Nah, kalau itu ditaruh seperti itu berarti saya dapat kakinya. Walaupun saya nggak tahu itu dibaringkan ke arah mana, namun pembaringannya paling kurang pas untuk masalah ini. Oleh karena itu, dari sisi ini saja yang kurang tepat. Ya, dari sisinya aja, yaitu posisi ketika menyolatkan. Itu yang kurang tepat atau kurang pas. Wallahu a'lam bishawab. Saya khawatir mungkin ada keyakinan sendiri kok terletakkan seperti itu. Nah, ini yang bermasalah. Ini atas dasar apa pakai seperti itu? Atas dasar mungkin wasiat atau apa? Mungkin dicek terlebih dahulu. Yang jelas tidak berdasar semacam itu. Wallahu a'lam. Ada lagi dengan mic? Satu. Ibu-ibu ada? Lewat kata saja. Bawa satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, bagaimanakah rukun khutbah hari raya yang paling rukun khutbah yang paling tepat di hari raya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama, nanti silahkan jenengan buka surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang thayyib-thayyib itu yang baik-baik maksudnya, yang halal, dan makanan dari ahli kitab itu halal untuk kalian dan makanan kalian halal juga untuk mereka. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 5 ini para ulama itu tafsirkan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, makan ahli kitab yang halal bagi kalian. Ini bukan sekedar makanan. Kalau makanan cuma sekedar makanan saja nggak perlu dibahas dalam ayat ini, karena tidak ada unsur masalah di situ. Namun yang ada unsur masalah ini gimana kalau hasil penyembelihan mereka. Makanya Ibnu Abbas dan para ulama pakar tafsir yang lainnya dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in itu katakan ayat ini maksudnya adalah sembelihan mereka, zabaiuhum itu halal untuk kalian. Halal. Di sini tanpa kita pandang cara nyembelihnya bagaimana, dia baca apa, nggak usah dipandang dulu. Masalahnya kalau jenengan cari tahu itu jadi masalah. Timbul masalah. Sama seperti makanan muslim nggak perlu kan cari tahu kan, datang ke warung mana saja terus tanya, Pak ini nyembelinya dulu gimana ini, Bapak beli di mana? Diberitahu nggak cara menyembelinya, mau coba bismillah apa enggak? Perlu nggak tanya seperti itu ketika datang di warung? Enggak kan? Nah, sama seperti itu penyikapannya untuk sembelihan ahli kitab. Namun kalau jenengan sudah tahu, nah itu baru jadi masalah kalau jadi tahu. Mendingan nggak tahu. Ya, sama dengan makanan muslim tadi loh. Mendingan saya nggak tahu dia mau itu nyembelinya bagaimana, mendingan saya nggak tahu, saya makan saja. Makanya ketika Rasulullah SAW itu dapat berita dari sahabat, mereka dapat daging, ya, dan dagingnya ini sahabat ini katakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kami ada orang yang kasih kami daging, kami nggak paham itu baca Bismillah atau tidak ketika disembelih. Maka ketika itu Rasulullah SAW jawab, sudahlah kamu makan saja sebelumnya baca Bismillah. Ya, samullah alaihi wa kulu. Bacalah Bismillah sudah, kemudian kamu makan. Artinya apa di sini? Kita nggak pedulikan dia itu baca Bismillah atau tidak ketika nyembelih. Kita asalnya kan nggak tahu. Mending kita nggak tahu daripada cari tahu. Seperti itu untuk menyikapi makanan. Paham ini ya? Baik. Namun ini selain ahli kitab, tetap sembelihannya masalah. Kita cuma pelajari ahli kitab saya di ayat tadi. Selain ahli kitab itu masalah. Jenengan ketika berada di Cina sana itu berbeda ketika berada di sini. Itu berbeda. Sana bukan mayoritas ahli kitab. Beda dengan di sini. Ya, di sini kalau ada sembelihannya masih halal tanpa kita pandang cara menyembelihnya seperti apa. Ya, jadi cek nanti di surat apa tadi? Al-Maidah ayat 5. Tadi yang kedua apa? Pun. Rukun khutbah hari raya. Yang ditanyakan urutannya atau bagaimana?
Sebagian ulama itu, bukan sebagian, bahkan ini mayoritas ulama itu menyatakan cara pengerjaannya itu sama seperti khutbah Jumat. Sebagian ulama mengatakan cukup dengan 1 kali khutbah saja. Jadi ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ada yang menyatakan dengan 2 kali khutbah, berarti nanti dibuat sama dengan khutbah Jumat. Baca khutbah yang pertama, duduk istirahat, duduk imam, kemudian bangkit lagi, lanjutkan khutbah lagi, kemudian doa. Ya. Adapun untuk pendapat yang lainnya katakan cuma 1 kali khutbah saja, berarti dia lanjut terus. Tidak pakai duduk-duduk di tengah, tidak seperti khutbah Jumat sampai doa selesai salam. Nantinya rukunnya bisa diperhatikan sama seperti rukun khutbah Jumat. Di situ ada, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, jadi dalam mazhab Syafi'i situ ada ketika rukun khutbah Jumat itu ada memuji Allah, membaca ayat Al-Qur'an, ada sholawat ketika itu. Ya, dan ada nasihat takwa. Nah, ini dimasukkan juga dalam khutbah hari raya seperti itu. Ya, kemudian nanti kalau itu khutbahnya 2 kali sama seperti khutbah Jumat juga. Kalau buat 1 kali, yang penting yang tadi yang saya sebutkan dalam rukun itu ada. Sampun? Ada yang diawali dengan takbir, ada yang langsung dengan alhamdulillah. Boleh dua-duanya, namun biasanya Rasulullah SAW tetap, walaupun itu khutbah hari raya, tetap beliau dengan alhamdulillah. Namun setelah mengucapkan alhamdulillah di tengah-tengah beliau banyak bertakbir. Namun awalnya tetap dengan alhamdulillah. Wallahu a'lam. Baik, saya jawab lewat kertas karena banyak. Hukum sholat bagi yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki bagaimana? Kalau ditanya sah ataukah tidak mata kakinya itu tertutup, tetap sah. Adapun hadis ada di kitab Riyadhus Shalihin. Itu disebutkan tidak sahnya sholat bagi orang yang mata kakinya itu tertutup. Hadis ini para ulama berselisih pendapat dari sisi kesahihannya. Yang benar ini hadis itu hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah. Sedangkan tentang masalah hukum sholat dalam keadaan mata kaki tertutup, ya pendapat yang tepat kalau sisi sahnya tetap sah. Adapun masalah hukumnya nanti masalah hukum yang berbeda lagi seperti itu. Baiknya ya untuk bapak-bapak mata kakinya tidak tertutup ketika sedang sholat, lebih aman seperti itu. Haramkah menerima hadiah yang didapat dari hasil undian bank? Dirinci, dan sebenarnya baiknya tidak diambil. Yang pertama, kalau sebagai nasabah di situ, ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari uang yang dia titipkan uang yang dia titipkan ke bank. Masalahnya di mana? Ingat Bapak Ibu-ibu, ketika kita naruh di situ, itu statusnya bukan kita nitip sebenarnya. Istilah tepatnya bukan wadiah atau kita nitip. Istilah yang tepat, saya sudah bahas dalam buku ini juga. Istilah yang tepat untuk ini, kita sebenarnya meminjamkan uang kepada lembaga tersebut. Kemudian suatu waktu kita biasanya dapat untung dari bunga yang diberikan. Bunga yang diberikan di sini pada hakikatnya itu adalah riba. Dikarenakan kan kita nitip. Nitipnya ini bukan nitip namun meminjamkan. Kita dapat untung, berarti untung dalam utang piutang. Berarti untungnya di sini adalah riba. Makanya kalau statusnya ini adalah undian di bank yang kita biasanya itu nabung, maka statusnya sama seperti itu. Maka saran saya tidak diambil walaupun hadiahnya mobil 500 juta. Ketika khutbah membaca ayat boleh tidak jika diartikan, ditartilkan. Asalnya yang tartil tadi cuma membaca dalam sholat atau kita membaca Al-Quran biasa. Untuk baca ketika saya ceramah seperti ini, tidak mesti diganti tartil, tidak mesti sampai dilagukan, itu enggak. Tidak ada keharusan. Sama juga ketika khutbah Jumat seperti itu, tidak mesti dilagukan. Apakah mengupload foto di sosial media itu tidak boleh meskipun berhijab? Saya pernah mendengar tentang dosa jariah. Apakah mendengarkan seterusnya tentang masalah mengupload foto di media sosial? Ya, ini yang ditanyakan ini untuk ibu-ibu. Saran saya saja yang pertama untuk ibu-ibu, nggak perlu banyak-banyak mengupload foto diri. Satu, ya,
Kenapa tidak banyak-banyak mengupload foto diri? Cukup kecantikan ibu-ibu itu untuk suami saja. Ini jawaban gampangnya. Biasanya itu diupload karena dia menganggap bahwasanya wah saya itu luar biasa cantiknya, makanya pingin diperlihatkan pada orang. Kalau dia wajahnya biasa-biasa saja, paling gak mau upload. Betul nggak Bapak? Ngapain? Paling yang ada, ini gambar foto profil saya pakai foto yang lainnya saja lah, saya pakai foto artis-artis yang lainnya, dikira saya seperti itu juga, berarti ngelabui orang, dosa. Ya, itu intinya. Saya alasan pokoknya seperti ini. Di samping alasan yang lainnya banyak sekali. Ya, alasan yang lainnya banyak sekali. Samping itu juga, ya, mohon maaf ibu-ibu, ini kalau tersinggung ya mudah-mudahan tersinggung. Kalau ini diupload ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Laki-laki kalau tahu ibu-ibu cantiknya seperti itu, pasti nanti akan kejar ibu-ibu. Ya, terserah yang kejar ini sudah punya istri ataukah belum. Ya, akan tahu ini, akan telusuri. Oh, ini tiang Wonosari ini. Kapan-kapan saya nanti kalau jalan-jalan ke Baron, saya nanti cari orang ini. Ya, akan punya keinginan seperti itu. Ya, maka ada mungkin pesan-pesannya nanti dia kirim secara singkat, nanti lewat inbox, kalau ini lewat Facebook atau nanti lewat WA akan dihubungi secara pribadi, kemudian tanya-tanya, pura-pura tanya sesuatu atau tanya perhatian dulu, memberikan perhatian. Mohon maaf, untuk wanita dalam kasus masalah perselingkuhan itu awalnya karena pemberian perhatian dulu dari laki-laki lain. Kalau nggak percaya silahkan lihat kasus-kasus yang ada seperti ini. Ya. Awalnya perselingkuhan kalau ini dari perempuan itu terjadi karena ada laki-laki lain yang memberikan perhatian lebih daripada suaminya. Wah ini kok luar biasa ya, tanya saya sudah sholat malam apa belum, suami saya nggak pernah nanya. Sholat malam tanyakan. Tanya sudah hafal doa nomor 11 apa belum, suami saya nggak pernah nanya. Ya. Kalau nggak percaya seperti ini silahkan lihat kasus-kasus yang ada. Maka ketika dilihat, wah suami saya itu nggak seperti ini, luar biasa baiknya. Kemudian janjian, beralih pada janjian, beralih nanti lebih daripada itu. Ya, awalnya seperti ini loh. Awalnya perhatian dulu. Ini yang luar biasa. Dan dia nanti bandingkan, wow laki-laki ini ternyata yang hubungi saya itu wong sugih. Satu dapat dua lagi wes perhatian sugi. Yang ketiga, wah laki-laki yang hubungin saya itu masya Allah tampannya luar biasa. Suami saya wes ireng elek lagi. Coba bandingkan lagi, coba tiga. Iya kan? Iya. Itu saja saya khawatirnya. Ya, saya kasihan sama ibu-ibu jika itu terjadi. Jadi cukup ibu-ibu untuk masalah ini, mau foto-foto silahkan, namun saya mohon gak di-upload tadi. Ya, gak usah dipamerkan lah di media sosial. Walaupun itu kegiatan-kegiatan yang ya biasa-biasa saja, baiknya tidak perlu di-upload seperti itu. Ya, cukup jadi simpanan saja di HP, itu saja. Gak usah dipamerkan di media sosial. Ingat media sosial itu jadi tontonan umum, dunia semua bisa lihat. Saya tinggal search saja, kalau di Facebook itu gampang, search nama orang saja dapat dia. Oh ini fotonya kayak begini. Tahu semuanya. Semua orang bisa lihat, bukan orang Wonosari saja loh sini. Semua yang ada di Amerika bisa paham, yang di Arab bisa paham, di Australia bisa paham, Sumatera, Kalimantan, Papua bisa paham. Itu. Jadi tolong dipikir baik-baik ibu-ibu ya, biar dengan suami tetap utuh, tetap langgeng. Amin. Ya. Adapun ada pertanyaan satu lagi, saya nggak mau jawab masalah ini. Nggak semua saya jawab di sini karena saya melihat kondisi jamaah bagaimana ya. Lihat ini, oh ini bisa dijawab atau enggak. Kalau ada yang protes kok nggak mau dijawab, ya terserah saya mau jawab atau enggak. Ustaz, lebih besar pahala muazin ataukah jadi imam? Para ulama bersependapat dalam masalah ini. Muazin yang lebih besar pahalanya ataukah imam? Kalau dilihat dari sisi manggil orang, yang manggil siapa? Muazin. Nah dari sisi itu pahala muazin lebih banyak. Dia azan 100 orang yang datang, oh berarti dia borong 100 pahala semuanya. Dari sisi ini. Namun dari sisi yang lainnya, imam mimpin sholat,
Imam punya tanggung jawab untuk jamaah. Imam kalau jamaah itu ada kekurangan, imam nanggung semuanya. Bacaan imam ini sudah bisa dipakai untuk bacaan makmum pula. Bacaan yang dia baca, jamaah nyimak, jamaah itu terenyuh dengan bacaan tersebut, jadi merenungkan bacaan tadi, pahalanya juga ada. Nah, makanya dari sini para ulama juga katakan imam juga lebih utama. Ya, intinya dua-duanya punya kebaikan. Imam punya kebaikan, ya, muazin juga punya kebaikan. Yang biasanya jadi orang yang pintar itu dia akan borong semuanya. Wes aku jadi muazin, wes aku jadi imam, wes cukup. Jadi nggak ada yang ngambil borong pahala ini. Namun baiknya muazinnya ada sendiri, imamnya itu ada sendiri. Bagaimana hukum menjadi pengajar di lembaga pendidikan milik yang punya keyakinan berbeda dengan kita? Kalau mau jadi pengajar maka timbang-timbang. Ini masalah jadi pengajar. Saya rembet ke masalah yang lainnya lagi. Masalah berobat ke rumah sakit. Baiknya kita lebih loyal pada muslim. Di samping agama kita lebih selamat. Saya sengaja ini membawa ini ke masalah yang lain biar para jamaah ini paham. Masalah mau berobat berarti pengajar ini masalah golek nafkah. Pentingkan apa yang menguntungkan agama kita. Insya Allah jenengan kalau milih yang muslim, agama lebih selamat. Walaupun dia jadi majikan, mungkin majikannya nggak memperhatikan sholat, namun dia sadar ini muslim, pasti akan diizinkan untuk sholat. Sama juga kalau rumah sakit juga demikian. Kalau kita berobat ke rumah sakit muslim, agama juga lebih diperhatikan. Beda kalau sudah beda keyakinan dengan kita. Jadi kan belum tahu kalau muslim itu bisa bantu kita. Kalau kita sulit diobati dengan cara medis, dibantu dengan ruqyah loh itu. Namun nggak mungkin jenengan temukan di rumah sakit yang berbeda keyakinan dengan kita. Rumah sakit muslim aman dari simbol-simbol agama lain. Namun kalau di rumah sakit lain, jenengan lihat masuk saya sudah nggak tenang. Karena simbol agama lain itu ada. Simbol ini ada, malaikat sulit masuk. Malaikat sulit masuk berarti nggak ada berkah di situ. Ya, paham ini ya? Ini tolong timbang-timbang baik-baik masalah itu. Kita nggak pentingkan sembuh, yang pentingkan itu berkah. Kalau pentingkan sembuh, jenengan datang ke dukun saja, ya sembuh nanti. Saya nggak tahu dukunnya nanti mau lakukan apa. Mau sembuh gampang. Kalau pingin sembuh seperti itu loh. Sama juga kalau pingin dapat kerjaan, mau kerja yang halal haram gampang. Sudahlah kerja yang haram saja tetap dapat rezeki juga. Kita nggak pentingkan itu, sembuh cari yang berkah, cari kerjaan juga cari yang berkah yang menyelamatkan agama. Bolehkah menyetel murotal sambil melakukan pekerjaan yang lain? Yang penting disimak, yang penting didengar, nggak dibiarkan. Karena Al-Quran itu diputar, di setel, itu untuk kita dengar. Kalau memang nggak punya waktu untuk dengar, untuk nyimak, mendingan dimatikan dulu daripada sia-sia. Al-Qurannya nanti didengarkan jadi mubazir. Beda kalau kita itu hafalan sendiri, dengarkan Al-Quran langsung kita dengarkan sendiri, kita renungkan. Ya itu baru punya manfaat yang besar. Karena Al-Quran itu untuk ditadaburi. Lihat dabbaru ayati, untuk direnungkan ayat-ayatnya, bukan sekedar diputar. Pak Ustadz, saya mempunyai adik berusia 5 tahun. Kemarin adik saya itu batuk hingga muntah dan terdapat darah. Saya minta Bapak untuk memperiksakan ke dokter. Namun Bapak hanya meminta saya tenang dan tidak segera memperiksakan ke dokter. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Tetap memeriksakan adik tanpa persetujuan orang tua, yaitu bapak saya. Namun ibu setuju atau menuruti nasihat orang tua. Baiknya kalau darurat dalam keadaan ini tetap diobati dan minta izin bapak baik-baik. Kalau memang tidak diizinkan karena ini darurat, ya tetap pentingkan untuk adik itu diobati dan nanti bisa memberikan keterangan belakangan kepada orang tua atau ibu yang beritahukan langsung kepada bapak. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya dan solusinya. Jika seorang suami mengejar-ngejar sang istri lewat HP, meminta surat cerai kepada sang istri, padahal sang suami tadi pergi ke luar Jawa, meninggalkan istri sudah 1 tahun lamanya, Pak, dan sudah tidak memberi nafkah lahir lan batin. Suami tadi pergi tidak ada masalah apapun dan tidak memberikan pesan apapun kepada istri. Itu bagaimana? Kalau memang ibu ingin masalah ini selesai dan tidak ingin balik lagi pada suami, ibu bisa nuntut gugat. Bisa gugat cerai. Sini pengadilan agama dekat. Kalau saya Panggang jauh.
Sini pengadilan agama dekat, urusannya di situ. Gugat cerai diistilahkan dengan khulu. Ada prosedurnya di PA. Silakan urus ini. Namun saran saya, kalau memang tidak ada masalah apa-apa dan ibu ingin memaafkan suami, kalau memang punya hati yang besar bisa maafkan suami, saran saya, ini kaidah para ulama, al istimraru aula bil ibtida. Melanjutkan itu lebih baik daripada memulai dari awal. Namun berikan catatan pada suami, kalau ini mau lanjut, suami itu balik, berikan nafkah dan kewajiban-kewajiban yang ada. Harus beri syarat seperti itu. Namun kalau enggak, cuma mau balik saja terus mau pergi kabur lagi, mendingan jenengan kalau memang sudah enggak betah, silahkan gugat untuk masalah ini. Ya, gugat untuk masalah ini, nanti PA akan membantu hal tersebut. Wallahu a'lam. Saya bekerja di tempat orang yang berbeda agama tadi. Saya sudah sebutkan tadi jawabannya. Sebesar apakah dosa bid'ah apabila kita lakukan? Yang pertama, kalau kita melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Yang pertama, sulit dapat syafaat. Sulit dapat syafaat Nabi. Syafaat syarat pentingnya ikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sulit minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Yang ketiga, amalannya tidak diterima. Ya, amalannya yang tidak diterima. Yang keempat, sulit sadar untuk tobat. Kenapa sulit sadar untuk tobat? Karena dia selalu menganggap amalannya itu baik. Yang kelima, kalau dosa ini, amalan ini sampai ngajarkan orang lain, berarti dia dapat dosa juga karena telah ngajarkan orang lain tadi. Ya, karena sudah dapat ngajarkan orang lain tadi. Jadi ada bagian dosa yang dia nanti peroleh. Bagaimana hukumnya ikut arisan di masyarakat karena wajib setiap warga? Kalau sampai dipaksakan, ikut saja. Namun saran saya, kalau nggak ikut arisan itu lebih aman. Kok bisa lebih aman? Nggak ikut arisan berarti nggak punya apa? Utang. Nggak punya utang. Nggak punya utang itu hidupnya tenang sekali. Ya. Namun kalau seperti ini ya sudah, ikut saja. Dan tetap nanti tidak kabur dari arisan tadi. Kalau dapat dia teruskan lanjut arisan tersebut sampai selesai. Asalnya berutang boleh, yang penting tetap ngikut arisan ini sampai selesai. Mau nasihat untuk diri saya Ustadz, untuk jadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk anak saya. Yang pertama, jadi istri yang baik, modal paling utama itu adalah taat suami, nurut pada suami. Itu modal paling utama dalam masalah ini. Ibu-ibu mau rajin sholat, mau rajin puasa, mau jaga diri dari tidak selingkuh atau tidak berzina, ini sudah jadi sebab untuk masuk surga. Namun kurang satu. Satu apa? Taat pada suami. 4 ini ibu-ibu sempurnakan. Kata Nabi SAW, udkhulil jannata min ai abwabi syi'ti. Min abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, masuklah ibu-ibu dalam surga dari pintu mana saja yang ibu-ibu suka. Asalkan berapa? 4 ini. Adapun untuk anak-anak, saran saya yang pertama, sabar. Kenapa sabar? Anaknya ngeyelnya bagaimanapun tetap itu diurus baik-baik, dididik baik-baik, dididik dengan sabar. Sabarnya itu jangan sampai keluar kata-kata kotor, sabarnya itu jangan sampai keluar kutukan, keluar laknat. Ingat, doa kutukan kalau dalam agama kita itu namanya laknat. Laknat ini kalau orang sudah dizolimi, apapun kalimatnya keluar dan itu dia doakan jelek, itu bisa kena. Saya dengar langsung, ya, ini 2 istri pada suaminya. Ini hati-hati kalau ibu-ibu doakan seperti ini pada suami, nggak betah pada suami, kemudian doakan seperti ini, saya yakin bisa kena pada suami. Suaminya ketika itu punya masalah, saya anggap ini masalah yang paling besar lah. Namun istrinya doakan seperti ini ketika dia sudah sangat-sangat terzolimi. Mas, mudah-mudahan kakimu itu cacat, lumpuh. Suaminya berobat berulang kali ke dokter manapun, gak pernah sembuh untuk masalah kakinya ini. Padahal ada yang punya masalah sama dengan kakinya ini sembuh, namun dia di dokter manapun gak pernah sembuh. Saya bilang ibunya, Bu,
itu doa ibu nggak bisa diangkat-angkat lagi. Sudah nggak bisa dicabut-cabut lagi. Suami ibu keadaannya seperti itu terus. Saya cuma katakan mudah-mudahan suami ibu bisa sadar dan minta maaf. Tugasnya cuma seperti itu. Sama untuk doa ini ibu-ibu untuk anak-anak. Kalau doanya itu doa laknat, doa kutukan, mendingan jangan. Kalau nggak betah, pokoknya ditahan mulutnya, jangan sampai keluar kata-kata yang nggak pas. Ada kisah ini terjadi di Arab sana. Saya belum tahu kalau di sini dengar langsung, saya belum pernah. Namun ini terjadi di Arab. Ada anak laki-laki ini ngel-ngelnya bukan main. Orang Arab itu biasanya ngebut-ngebutan pakai mobil. Kalau ini pakai motor sini ya, karena jalan kita sempit. Di jalan di Arab itu jalan tol gratis, ya. Itu jalan umum. Jadi jalan dari sini ke Baron itu seperti jalan tolnya Jakarta. Ya, itu dipakai bebas, nggak pakai bayar. Jalannya mulus sekali, aspalnya itu sama seperti aspal Bandara Adi Sucipto. Mobilnya wes murah, bensinnya murah. Anak-anak pakai ngebut-ngebutan. Ngebut-ngebutannya pakai mobil. Ibunya bilang sama anaknya ini, kalau kamu ngebut-ngebutan terus, mudah-mudahan kakimu itu lumpuh. Suatu saat dia pergi renang dengan teman-temannya, masuk dalam kolam renang. Ketika mau keluar, kakinya nggak bisa gerak-gerak lagi. Kakinya nggak bisa gerak-gerak lagi. Kemudian anak ini tobat dan banyak nasihati orang-orang, yaitu anak-anak muda yang nakal tadi dengan ngebut-ngebutan. Dia masuk di TV. Di mana-mana dia nasihati jadi seorang dai, namun dalam keadaan di atas tempat tidur atau di atas kursi roda, jalan seperti itu terus. Doa ibunya nggak bisa diangkat karena sudah terlanjur kutukan itu ada pada anaknya. Maka saya nasihati kalau jadi ibu yang baik, jangan sampai keluar doa-doa jelek, sabar dengan anak. Ya, dan banyak doakan anak. Kalau anak tersebut anak yang susah diatur, banyak doakan saja. Sekarang dia itu mungkin anak yang nakal, ibu nggak tahu nanti besoknya tuh jadi anak seperti apa. Mungkin nanti jadi imam masjid. Maka tinggal ibu itu doanya seperti apa untuk anak. Paham gak ibu-ibu gak? Ya, kuncinya itu sabar untuk menghadapi anak. Ya, suami juga ingatkan ibu seperti itu. Jangan sampai keluar kata-kata kotor, jangan sampai keluar kata-kata kutuk-kutukan, jangan sampai keluar doa-doa jelek untuk anak. Kalau ini sudah terlanjur keluar, sulit untuk diangkat. Apalagi ketika ibu itu dizolimi oleh anak sendiri, keluar kalimat itu tidak mungkin lagi diangkat. Kemudian yang tidak boleh lewat di depan orang sholat itu ketika ia jamaah atau munfarid. Yang dimaksudkan ketika dia itu jadi imam atau sholat sendirian. Tidak boleh lewat di depan dia itu sholat. Termasuk juga kalau kita sudah rampung sholat ada makmum masbuk. Nah ini biasanya dilewati. Makmum masbuk kalau sudah selesai, dia sudah selesai dengan imamnya sudah salam, maka dia sholatnya sendiri-sendiri. Maka jangan lewat di hadapan makmum semacam itu. Namun kalau ini soft sholat sudah disusun, imamnya di depan, kemudian ada yang batal, dia lewat jamaah-jamaah yang ada, lewat di depan jamaah-jamaah yang ada nggak masalah. Karena nantinya patokan untuk sutra pembatas sholat itu pada imam, bukan pada soft sholat tadi. Apakah ada doa untuk orang tua hanya ditujukan? Apakah doa untuk orang tua hanya ditujukan pada orang tua kandung saja ataukah juga mertua, baik yang masih hidup ataukah meninggal? Asalnya untuk orang tua kandung saja. Adapun untuk mertua, doakan dengan doa secara umum untuk mertua atau doa secara khusus untuk mertua. Maka nanti akan sampai pada orang tua atau mertua yang sudah meninggal dunia tadi. Surga suami ada pada ibunya, sementara surga istri terdapat pada suaminya. Bagaimanakah dengan orang tua ibu dari istri? Kalau tadi kalimatnya sudah betul ini, suami ya, kalau dengan orang tuanya dia tetap berbakti pada orang tua, taat pada orang tua. Istri dukung suami untuk taat pada orang tuanya. Sedangkan istri punya kewajiban taat pada suami dan itu jadi sebab utama ibu-ibu untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah dengan orang tua atau ibu dari istri? Berarti mertua nggih? Mertua. Maka suami tetap berbuat baik, namun bentuknya
tidak seperti dia itu berbakti pada orang tuanya sendiri. Tetap dibantu, tetap didoakan, tetap ditolong, tetap berikan istri untuk kunjungi juga mertuanya, ya, untuk kunjungi orang tuanya, tetap memberikan kesempatan seperti itu. Terakhir, bagaimana hukumnya membeli barang curian? Di Wonosari ada pasar yang jual barang curian khusus? Ada? Kalau di Jogja ada? Kalau tahu itu jual barang-barang curian saja, nggak boleh beli barang di situ. Karena itu masih milik orang lain. Kalau itu masih milik orang lain, berarti tidak ada hak kita untuk beli barang tadi. Dianggap bukan barangnya. Bagaimana hukum safar bagi seorang wanita apabila merantau dengan tujuan bekerja dan menetap untuk beberapa waktu? Apakah itu tetap dikatakan safar? Kalau sudah merantau tetap disebut safar. Lalu kalau safar untuk tujuan ibadah seperti umroh atau haji, apakah diperbolehkan jika tanpa mahram? Kalau secara aturan hukum tidak boleh, namun secara regulasi masih bisa atau masih dibolehkan, ya. Karena pemerintah Saudi masih menganggap di atas usia 40 tahun kalau tidak salah, itu dia tidak perlu pakai surat mahram lagi. Diberi keringanan untuk masalah ini. Namun secara hukum saya katakan baiknya wanita ini dengan suami atau dengan mahramnya, tidak berangkat umroh atau haji seorang diri. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kesempatan malam hari ini, mungkin-mungkin bapak dan ibu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan dalam berbagai macam urusan, baik untuk urusan agama dan akhirat, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.